Halo, Terdengar, Pak. terdengar Pak? Oke, sudah terdengar ya. Baik, langsung kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Jadi di sini nanti kita masuk masih di pertemuan ke-6 untuk pembahasan kerangka kerja Zahman gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu ya. Jadi mungkin saya akan menginfokan eh, duluan ya untuk di mana untuk UTS sistem enterprise ini ya, ini saya tulis dulu ya. Jadi itu dijadwalkan itu ternyata hari Jumat ya. Bukan Jumat minggu ini ya, tapi Jumat depannya lagi itu tanggal, kalau saya lihat di sini, Jumat tanggal 18 Oktober ya. 18 Oktober itu di jam setelah Jumatan ya. Jadi jam setengah dua. Nah ini ya untuk pelaksanaan UTS yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 itu di jam setengah dua siang. Gitu. Jadi setelah Jumatan ya untuk UTS di semester kali ini. Dan ini memang biasanya kan kalau untuk jadwal UTS itu kan biasanya sama ya dengan jadwal perkuliahan di setiap minggunya. Cuman ada ternyata sebagian besar itu tidak sama dengan apa namanya jadwal kuliah yang seperti biasanya gitu. Ya, jadi mungkin apa namanya di sini eh, sebisa mungkin aware ya, tidak hanya terhadap mata kuliah ini saja, tapi juga mata kuliah yang lainnya gitu. Jadi bisa kalian cek satu persatu ya. Kalau di mata kuliah lain itu sebagian besar memang beda jadwalnya dengan apa namanya yang ada di jam kuliah sama jam UTS seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang biasanya mungkin mata kuliahnya di hari Jumat, oh ternyata malah UTS-nya di hari Kamis gitu. Nah itu jangan sampai kejadian juga ya kalau misalkan ternyata salah hari gitu. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk UTS sistem enterprise ini itu dilaksanakan Jumat 18 Oktober 2024 ya. Jadi bukan Jumat minggu ini, tapi Jumat minggu depannya lagi itu di jam setengah dua siang. Eh, apakah itu sifatnya nanti offline atau online ya, atau misalkan open book atau closed book ya, nanti akan saya infokan maksimal nanti Jumat besok gitu. Jadi sebelum minggu depannya nanti akan sudah diinfokan mengenai teknis tesnya gitu ya. Nah ini ya untuk tesnya nanti akan dilaksanakan tanggal 18. Nah berikutnya ini kita masuk ke materi yang tadi yang namanya kerangka kerja Zahman ya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang kebagian dari 17 kerangka kerja ya, yang tugas yang pertama itu. Nah, itu salah satunya ada namanya di pembagian kerangka kerja Zahman. Jadi di sini untuk hasil pembelajarannya itu yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep Zahman Framework ya sebagai kerangka kerja. Yang kedua adalah mampu menjelaskan kembali salah satu artefaknya gitu. Jadi salah satu kerangka kerja ini ibaratnya kita kayak membuat desain ya kalau di apa namanya di prodi arsitektur sama teknik sipil ya, di mana arsitektur itu adalah kita membuat desain rumah ya sebagus mungkin dan sekreatif mungkin, tapi dengan pertimbangan dari isi dari material tadi. Nah, isi material dari tadi ini itulah yang dibutuhkan oleh teknik sipil ya. Jadi jangan sampai kita buat desainnya terlalu bagus ya, mungkin yang di luar nalar seperti itu. Tapi pada saat pemenuhan materialnya untuk bahan bangunnya itu ternyata tidak dapat dipenuhi oleh misalkan teknik sipil gitu. Nah itu jangan sampai kejadian. Nah, makanya di sini untuk di engineer teknik industri itu adalah sebisa mungkin kita membuat desain itu jangan sampai pada saat diisi oleh bagiannya anak informatikanya itu malah nggak bisa diisi gitu. Nah di sini kan untuk pembuatan arsitektur khususnya di zaman framework ya itu kan kita buat apa namanya desainnya itu tidak hanya berupa jaringannya saja gitu tapi juga desain yang berupa misalkan aplikasinya lalu hardware-nya speknya seperti apa gitu supaya bisa terpenuhi oleh bagian teknisnya di
informatika gitu. Nah, di sini kita masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu untuk kerangka kerja Zahman ya. Jadi kalau di sini menurut dari beberapa ahli ya, yang pertama adalah kalau zaman ini memang untuk sebuah kerangka kerja untuk menyusun arsitektur enterprise ya. Dan ini dikembangkan pada tahun 87 ya. Jadi mungkin sudah 37 tahun dan ditujukan untuk membantu perancangan arsitektur informasi suatu perusahaan ya. Jadi secara konteks memang mirip kita seperti di bagian prodi arsitektur, cuma bedanya kita mendesain kerangka kerja yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, itu dibuat berdasarkan ide perancangan arsitektur pada disiplin engineering yang lain ya, karena di sini idenya dari mereka gitu. Itu dari sipil, manufacturing atau pabrik dan sebagainya. Nah, untuk kerangka ini diperluas tahun di 5 tahun berikutnya ya. Itu sehingga juga dapat dipakai sebagai kerangka kerja ya untuk memodelkan enterprise sehingga dapat dihasilkan sebagai sebuah arsitektur enterprise. Nah, jadi mungkin apa sebenarnya Zahman Framework yang akan kita pelajari kali ini. Jadi kalau secara definisi itu adalah secara logis untuk mengklasifikasikan. Jadi kita membaginya berdasarkan kelasnya masing-masing atau klasternya masing-masing, dan juga kita bisa mengatur atau mengorganisasikan representasi deskriptif dari sebuah enterprise ya. Jadi misalkan satu perusahaan punya lebih dari satu divisi pastinya ya, misalkan divisi keuangan, divisi HRD, atau misalkan divisi produksi, itu kita buat kerangka kerjanya apa saja gitu. Nah, di dalam divisi masing-masing tersebut, apakah kita butuh jaringannya, butuh hardware-nya, butuh aplikasinya, nah itu kita buat sebagai namanya kerangka kerja. Nah, makanya di sini lebih jauh, Zahman menjelaskan bahwa kerangka tersebut itu lebih ke total set descriptive representation ya, untuk memenuhi penjelasan deskripsi dari satu objek yang paling kompleks gitu. Nah, kegunaannya itu adalah untuk memudahkan pengelolaan enterprise dari perancangan enterprise itu sendiri ya. Karena kalau misalkan dari ke-17 yang pernah kita tuliskan rangkumannya sebagai tugas ya, salah satunya adalah Zahman ini memang lebih populer ya untuk penggunaan kerangka kerja yang ada di perusahaan. Nah, lalu yang berikutnya adalah bukan sebagai sebuah metodologi yang langsung berisikan langkah-langkah ya untuk memodelkan enterprise dan menyusun arsitektur enterprise. Jadi bukan lebih ke kayak misalkan cara membuat roti atau misalkan cara membuat makanan gitu, bukan seperti itu ya untuk kerangka kerja di sini. Jadi itu menaikkan sebagai sebuah ontologi atau yang disebut sebagai menjelaskan artefaknya. Ya, sering juga disebut sebagai primitif yang harus ada untuk menyusun sebuah enterprise itu sendiri. Ya, jadi bukan lebih ke cara pembuatannya ya, tapi lebih ke proses yang ada di situ, itu apa saja yang sedang terjadi. Nah, untuk pengkajian kalau di sini memang dari textbook itu adalah lebih ke mirip tabel periodik ya. Pada ilmu kimia, kalau periodik kan banyak unsur ya, jadi misalkan dari hidrogen, litium, lalu kalsium juga ya. Jadi kan ada satu mungkin ada lebih dari 100 unsur ya yang ada di ilmu kimia. Jadi nanti kegunaannya itu adalah menjelaskan unsur-unsur kimia yang ada, tapi tidak menjelaskan bagaimana reaksi kimianya seperti itu. Jadi beda ya, dibedakan kalau untuk kegunaan dari Zahman ini lebih ke apa saja yang ada di situ ya, bukan menjelaskan proses apa yang sedang terjadi di situ ya. Jadi sini lebih mirip ke tabel periodik pada ilmu kimianya. Lalu berikut adalah ini yang kalau kita pelajari mungkin di dunia di TPB atau mungkin ada yang tidak ada gitu ya. Dimana kalau di tabel periodik itu kan mulai dari unsur 1 sampai berapa ini? Sampai 103 mungkin ya. 114 nih, yang ada di sini. Dan itu nanti akan bertambah terus gitu, seiring dengan penemuan yang ada di ilmu kimia yang seperti ini ya. Dan di dalam satu unsur tersebut kan
pasti mengandung yang nama simbol, nama elemen ya, lalu nomor atomnya berapa ya, sampai dengan massa atomnya itu berapa juga gitu ya. Dan itu dihitung masing-masing per unsurnya. Nah, jadi nanti konteksnya itu nanti mirip seperti tabel periodik. Nah, lalu juga untuk konsep dasar kerangka kerja ini kenapa harus ada? Jadi itu diambil dari pola pikir perancangan pada bidang arsitektur dan perancangan produk pada rekayasa manufaktur. Ya. Jadi kalau di perusahaan IT kan itu rata-rata bukan barangnya itu bukan sebagai produk ya, tapi lebih ke jasa kita membuatnya aplikasi misalkan. Ya. Jadi apa namanya jangan sampai kita keliru ya untuk apa namanya menentukan mana yang barang, mana yang jasa seperti itu. Ya. Karena di sini juga dua diantaranya itu adalah perancangan dilakukan dalam tahapan tertentu. Yang kedua adalah perancangan itu dilakukan dengan membuat perancangan rinci bagi bagian sampai diperoleh rancangan secara utuh. Ya. Itu yang dari pola pikirnya. Nah, ini berikutnya adalah berdasarkan praktiknya. Jadi perancangan engineering tersebut itu dilihat bahwa yang dirancang adalah enterprise yang bersifat abstrak. Ya. Jadi apa namanya yang ada di sini memang kita tidak selalu apa namanya yang abstrak gitu. Dan yang berikutnya adalah kerangka dibuat berdasarkan yang pertama itu adalah adanya peran atau role yang berbeda pada setiap rancangan. Jadi perannya itu kan lebih ke stakeholder yang terlibat di sini. Itu pertama adalah adanya planner, kedua owner, yang ketiga desain, yang keempat leader, satu lagi adalah pihak ketiga atau subkon ya. Ini yang biasanya sering dilakukan perannya yang ada di perusahaan ya. Dan perlu diingat juga kalau tiap perusahaan itu kan pasti beda-beda ya jumlah SD-nya atau jumlah jabatannya juga pasti ada beda-beda juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, baru berikutnya adalah setiap tahapan ini menghasilkan abstraksi yang beda-beda. Jadi seperti kita menentukan namanya 5W 1H. Ya. Di sini mungkin ada 3, yaitu pertama what, kedua how, yang ketiga where, ditambahkan dengan who, when, dan why, supaya kita bisa mendefinisikan abstrak yang identik dengan interpretasi memakai pertanyaan dasar. Ya. Karena kalau misalnya di sini ya, pertanyaan dasar ini kan ibaratnya kita harus tahu dulu jawaban yang akan disampaikan itu seperti apa. Gitu ya. Karena kan kita juga harus menjelaskan dalam pembuatan kerangka kerja ini itu ditunjukkan buat siapa gitu, dan juga prosesnya itu dengan menggunakan apa gitu ya. Supaya nanti pada saat nanti penggambaran di sini itu nanti akan jelas ya, dimana kalau di sini perspektifnya itu tidak dari satu sisi pandang saja ya. Jadi kalau kita buat kerangka kerja itu apa namanya jangan sampai kita melihat dari sisi faktornya aja gitu, atau misalkan dari subkonnya misalkan, tapi juga harus lihat dari yang paling terpartnya, misalnya dari planner, dari owner, dari desainer, lalu builder sampai dengan subkon. Ya, ini yang di sini. Nah, 5 lemanya juga ada ya perspektifnya. Kalau misalkan kita mau mencari sebagai sistem model, ya kita harus acuannya adalah dari perspektif di desainer gitu. Tapi misalkan di objektif atau skupnya ada kita butuh dari namanya planner. Ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau standarnya di zaman memang seperti itu. Jadi rata-rata itu ada kita menggunakan apa namanya 5 dari yang ada di sini ya, yaitu 5 peran atau role ya. Dan abstraknya juga jadi what, who, where, who, when, dan what, dimana ini masing-masing penggunanya berupa untuk yang apa, berupa datanya, yang fungsi untuk how, untuk jaringan where, untuk orangnya itu who, untuk waktu yang dikerjakan itu when, satu lagi adalah motivation sebagai when ya gitu. Jadi yang disebut sebagai dasar kerangka kerja itu kita menentukan dari sumbu X dan sumbu Y itu siapa. Nah,
Kalau secara baris, secara baris itu ada 5. Tadi ada planner, owner, designer, builder, sama subcon. Kalau secara kolom itu ada 6 ya abstraksinya. Yang pertama data untuk what-nya, function untuk how, yang ketiga network atau jaringan untuk where-nya, yang keempat people untuk who-nya, yang kelima time untuk when. Satu lagi motivate untuk when. Jadi ini ya untuk penggunaan frameworknya berdasarkan Zahman yang ada di salah satu dari 17 kemarin. Oke, mungkin sebelum kita ke slide berikutnya ya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita teruskan lagi ya ke slide berikutnya. Mungkin karena saya masih ada kegiatan lainnya, jadi ini saya persingkat saja dulu. Jadi untuk yang selanjutnya adalah di sini penggambaran rule-nya itu memang kita membuat dari masing-masing yang ada di sini ya, ada entitas itu minimal lebih dari satu, dua lah misalkan sini untuk pembuatan model, karena dua entitas ini kan ibaratnya kita juga harus melakukan satu sama lain ya. Jadi antara entitas A dengan entitas B itu minimal ada hubungan atau relationship. Jadi ini bisa disebut sebagai namanya basic model. Nah, atau yang pertama di sini kalau kita menggambarkan kerangka kerjanya ya, itu yang pertama adalah setiap kolom itu tidak ada istilahnya itu lebih ke apa namanya, tidak ada perintah untuk order ya. Jadi benar-benar istilahnya itu sesuai dengan apa namanya pekerjaannya si prosesnya. Nah, yang kedua adalah setiap kolom ini memang dibuat sesimpel mungkin, seperti halnya misalkan kita membuat basic model ya. Jadi basic model itu kalau misalkan cukup dengan menggunakan dua entitas itu sudah dikatakan sebagai model basic ya. Nah, model basic ini yang ketiga itu setiap kolomnya harus unik, jadi nggak boleh ada yang sama. Nah, yang keempat, setiap baris itu menunjukkan sebagai namanya distinct view ya. Jadi itu sudah kita pelajari yang kemarin tadi ya, di beberapa minggu yang kemarin. Dan yang kelima, setiap sel ini harus unik ya. Dan yang keenam adalah bagaimana untuk kita mengkombinasikan sel dari satu baris itu harus komplit deskripsinya dari view-nya juga gitu. Jadi misalkan kita melihat dari sisi dari kontekstualnya misalkan ya, yang ada di sini. Dan itu nanti dari kiri ke kanan itu harus lengkap semua. Ya. Jadi seperti ini untuk apa namanya rule dari kerangka kerjanya. Nah ini juga sama ya. Jadi ada beberapa rule yang di sini. Nah kalau untuk pembuatan apa namanya dari baris satu, dari planner, lalu designer ya, lalu builder, ini kebetulan desainernya ada dua ya. Jadi sampai 6 baris seperti itu ya. Biasanya kalau yang paling atas itu memang yang tingkatannya lebih tinggi. Kalau yang paling bawah itu fungsional, itu lebih ke operatornya seperti itu. Dan juga di sini nanti bisa kalian lihat nanti ya di slide-nya kegunaan atau pekerjaan dari masing-masing kotak itu apa saja. Ya, misalkan dari business view itu ke dalam abstraction home-nya itu maksudnya ke dalam function hierarchy ya. Begitu juga dengan misalkan dari designer view lalu abstraksinya itu where itu maksudnya ke dalam network design ya. Jadi nanti kalian buat kalau di Zama Fragment itu satu persatu ya, sesuai dengan baris dan kolomnya itu harus sesuai dengan nama si modelnya yang ada di sini. Seperti ini ya untuk pembuatan dari zaman frameworknya. Ini juga untuk rule-nya, aturannya. Yang satu ini adalah kegiatannya. Ya ini sama ya. Untuk misalnya ini kalau contoh kita menggunakan apa namanya yang ada di rumah sakit penggunaan kerangka zaman ya. Jadi kalau contoh, kalau misalkan kalian mau melihat yang lebih banyak lagi, memang sebenarnya di jurnal ada gitu ya. Apalagi di tahun 2024 mungkin sudah ada yang namanya publish ya untuk kerangka kerja zaman ini. Biasanya rata-rata itu di bagian pendidikan ya, terutama di SMA atau SMP ataupun bahkan sampai SD gitu ya. Apakah di rumah sakit atau perusahaan swasta itu apakah bisa digunakan juga? Ya bisa juga gitu untuk penggunaan si kerangka zaman sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk apa namanya materi kita kali ini untuk di pertemuan kali ini, karena saya ada kegiatan yang lainnya juga. Dan seperti biasa karena kita melakukan presensi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Ahmad Egi Saputra ada? Hadir, Pak. Oke. Amalul Hawari? Amalul Hawari Syam? Oke, nggak ada ya. Randy Alfi? Hadir, Pak. Bentar. Randy Alfi ada ya? Oke, sudah. Oke.
Berikutnya Dava Rizky. Hadir, Pak. Oke. Yusuf Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke. Ya, sebentar. Berikutnya Laila Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Fioren Karisa. Fioren Karisa. Oke, nggak ada ya. Berikutnya Hafizatul. Hadir, Pak. Oke. Anggia Sabila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Mutiara Dikana. Oke, nggak ada ya. Muhammad Isa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raken. Hadir, Pak. Oke. Fadilah Aisyah. Hadir, Pak. Oke. Arif Akbar. Hadir, Pak. Oke. Agra Armando. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Diah Ayu. Hadir, Pak. Oke. Anindya Anissa. Ada nggak Anindya Anissa? Oh, sorry. Mic-nya kedengeran nggak itu? Coba di chat coba. Ya, chat dulu ya. Oh, udah deh. Oke. Berikutnya Rizky Farel. Hadir, Pak. Oke. Kelvin Jonathan. Hadir, Pak. Oke. Dina Ninda. Hadir, Pak. Oke. Esther Anggi. Hadir, Pak. Oke. Olivia. Hadir, Pak. Oke. Melati. Hadir, Pak. Oke. Vanessa Januarita. Oke, nggak ada ya. Elma Kitriani. Hadir, Pak. Oke. Meisla. Hadir, Pak. Oke. Satu lagi Vicky Maulana. Hadir, Pak. Oke. Oke, udah semua ya untuk yang kelas sistem enterprise kali ini. Oke, jadi saya infokan sekali lagi ya untuk yang UTS nanti ini di UTS ya. Jadi jangan lupa jadwalnya itu hari Jumat tanggal 18 Oktober, bukan minggu ini ya, bukan Jumat minggu ini, tapi Jumat minggu depannya lagi gitu. Itu di jam 1:30 siang. Untuk mengetek tes online, offline ataupun open book atau closed book itu nanti akan saya infokan lagi sebelum minggu UTS gitu ya. Karena ini juga masih menunggu karena dari pembagian ruangannya juga ya di sini untuk UTS sistem enterprise kali ini. Oke, mungkin karena saya ada kegiatan lainnya, jadi untuk kuliah hari ini saya cukupkan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kuliah hari ini saya cukupkan